Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Khairun Nisa, NIM 1904010051 dari kelas Ekonomi Syariah 4A. Nah, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir pada mata kuliah aspek hukum ekonomi, di mana pembahasan saya pada kali ini ialah terkait dari substansi dari aspek hukum di dalam ekonomi, di mana saya akan membahas tentang perusahaan go publik dan pasar modal. Sedikit pengantar. Nah, perusahaan go publik ialah perusahaan menuju, dari katanya saja sudah mungkin tergambarkan, di mana perusahaan yang darinya asal mulanya tertutup menjadi perusahaan milik bersama atau perusahaan terbuka. Seperti begitu intinya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video saya berikut ini. Yang pertama ialah pengertian perusahaan go publik. Sering terdengar di telinga masyarakat tentang istilah perusahaan go publik. Go publik atau dalam dunia bisnis sering disebut Initial Public Offering atau IPO, merupakan bentuk penawaran saham dari perusahaan kepada masyarakat luas atau publik untuk memilikinya. Dengan begitu, perusahaan akan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Intinya, yang tadinya perusahaan itu tertutup, kini sudah menjadi perusahaan terbuka karena sudah dimiliki oleh publik atau masyarakat. Pada hakikatnya, go publik secara terjemahan adalah proses perusahaan yang go publik atau pergi ke masyarakat. Artinya, perusahaan itu memasyarakatkan dirinya, yaitu dengan jalan memberikan sarana bagi masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam pemilikan maupun dalam penetapan kebijakan pengelolaan. Go publik berarti menjual saham perusahaan kepada investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Pengertian go publik adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan yang mengizinkan masyarakat memiliki perusahaan tersebut dengan cara membeli saham. Go publik adalah gaya baru menjadi investor sebuah perusahaan tanpa bersusah payah membangun perusahaan dari nol. Perusahaan terkenal yang baru saja go publik adalah Facebook. Facebook mulai go publik semenjak awal tahun 2012 dengan kisaran 38 US dollar per saham. Selain dari sosial media, klub olahraga juga melakukan go publik. Contoh paling baru adalah klub sepak bola Manchester United. Sebagai contoh, dalam perusahaan yang terdapat di Indonesia, khususnya di Luwu Timur sendiri adalah PT Vale Indonesia, Pabrik Kelapa Sawit PT PN 14, PT United Tractors, PT Sindoka, dan masih banyak lagi perusahaan lainnya yang sudah menjadi go publik. Selanjutnya yang kedua ialah tujuan dilakukannya go publik. Ada dua hal secara garis besar yang melatar belakangi perusahaan melakukan go publik. Dua hal tersebut berkaitan dengan aspek finansial maupun non-finansial, di mana pada aspek finansial yaitu perusahaan melakukan go publik untuk refinancing atau restrukturasi permodalan, yaitu meningkatkan permodalan, memperbaiki struktur keuangan perusahaan, mengurangi cost of fund, dan merupakan sumber pendanaan jangka panjang. Sedangkan pada aspek non-finansial yaitu perusahaan melakukan go publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme dalam rangka pemasaran perusahaan melalui ekspansi bisnis atau perluasan usaha, investasi baru, dan mengambil alih usaha lain. Selanjutnya yang ketiga adalah dasar hukum go publik di Indonesia. Adapun dasar hukum pelaksanaan go publik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang di dalamnya mencakup beberapa pasal yang berkaitan dengan go publik.
Yang pertama ialah pasal 1 ayat 15. Penawaran hukum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua ialah bab 9 pasal 70 sampai 84 yang mengatur tentang emiten dan perusahaan publik. Yang keempat, tahap pencatatan efek di Indonesia. Efek yang dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dapat berupa saham, reksadana, sertifikat penetapan efek Indonesia atau SPEI, obligasi, sukuk, dan efek beragun aset atau EBA. Yang kelima, proses go publik suatu perusahaan. Ada beberapa proses yang harus dilalui perusahaan untuk go publik, antara lain dimulai dari tahap persiapan, di mana tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go publik. Kemudian tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, di mana pada tahap ini perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait atau otoritas jasa keuangan atau OJK. Selanjutnya, tahap penawaran saham, di mana tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat atau penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Yang terakhir adalah tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yang keenam, syarat-syarat sebuah perusahaan untuk go publik. Syarat-syarat sebuah perusahaan untuk go publik atau IPO ialah perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan tersebut. Dan untuk menjadi go publik, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. Dan yang terakhir ialah keuntungan dan kerugian perusahaan go publik. Adapun keuntungan perusahaan yang sudah go publik adalah yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan apabila semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak modal yang diterima perusahaan dari investor luar. Yang kedua, para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko portofolio mereka. Yang ketiga, memberi nilai suatu perusahaan, di mana apabila suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual di pasaran. Yang keempat, perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham. Yang kelima, meningkatkan potensi dasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan go publik atau TBK. Selain mendapatkan keuntungan, ternyata perusahaan yang go publik juga ada kerugian yang didapat, di mana yang pertama kerugiannya ialah laporan rutin, di mana setiap perusahaan yang go publik secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal ataupun tahunan. Tentu saja untuk membuat laporan tersebut diperlukanlah biaya. Yang kedua, terbuka. Semua perusahaan go publik pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui oleh para kompetitornya, baik itu dari segi data maupun manajemennya. Yang ketiga, keterbatasan kekuasaan pemilik, di mana para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para pemegang saham. Tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan dalam pengambilan keputusan, dan lain-lainnya, karena perusahaan tersebut telah milik publik. Yang keempat, hubungan antar investor perusahaan terbuka harus menjaga hubungan antara perusahaan dengan para investornya dan diinformasikan mengenai perkembangan dari perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya ialah pasar modal, mencakup pengertian, fungsi, jenis, dan contohnya. Yang pertama ialah pengertian pasar modal.
Istilah pasar modal masih terbilang awam di banyak masyarakat. Pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak, yakni antara investor dan emiten, di mana investor ialah pihak yang ingin menanamkan dananya atau pihak pemilik modal, sedangkan emiten ialah pihak yang membutuhkan dana. Sama halnya seperti pasar yang jadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, pengertian pasar modal yakni mempertemukan antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten. Ternyata selain investor dan emiten, untuk melaksanakan transaksi di pasar modal memerlukan pihak lain antara lain PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang jadi operator sekaligus regulator perdagangan di bursa pasar modal. Pihak yang terlibat berikutnya ialah perusahaan sekuritas atau broker yang memfasilitasi perantara perdagangan. Broker pasar modal juga biasa disebut dengan pialang. Berikutnya ialah underwriter atau penjamin emisi. Fungsi underwriter adalah bertanggung jawab apabila emiten melakukan prestasi. Selain itu, ada beberapa pihak lain yang terlibat dalam perdagangan di pasar modal, ialah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Yang kedua, fungsi pasar modal. Sesuai namanya, fungsi pasar modal ialah mempertemukan emiten yang membutuhkan dana dengan investor. Dengan bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak kelebihan dana, maka secara langsung akan menjalankan roda perekonomian suatu negara. Hal ini berkaitan dengan konsep uang di dalam ekonomi Islam, di mana uang ialah sebagai flow konsep, yakni uang tidak dibiarkan untuk diam dalam waktu yang cukup lama dan diharuskan untuk berputar. Apabila suatu perusahaan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Bapepam, maka perusahaan tersebut sudah berstatus sebagai perusahaan go public. Menurut OJK, perusahaan publik di pasar modal adalah perseroan terbatas seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Emiten wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum dan perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik. Selanjutnya yang ketiga dan keempat ialah jenis dan contoh pasar modal. Di Indonesia, saat ini hanya ada Bursa Efek Indonesia atau BEI yang ditetapkan sebagai pasar modal di Indonesia. BEI sendiri merupakan penggabungan dari dua bursa yang pernah ada di Indonesia, yakni Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Contoh pasar modal di Asia Tenggara antara lain Bursa Malaysia atau KLSA, Philippine Stock Exchange atau PSE, Stock Exchange of Thailand atau SET, dan Ho Chi Minh City Stock Exchange. Secara global, bursa efek terbesar di dunia saat ini adalah Bursa Efek New York, Bursa Efek Nasdaq, Bursa Efek London, dan Bursa Efek Jepang. Sementara jika berdasarkan jenis transaksinya, pasar modal terbagi menjadi dua, yakni pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana pasar modal ialah tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya yang nantinya akan tercatat resmi di bursa. Sementara pasar sekunder ialah perdagangan efek yang sudah terdaftar di bursa pasar modal. Dengan kata lain, arti pasar modal, investor yang sudah membeli efek di pasar perdana bisa menjual efeknya dengan harga lebih tinggi di pasar sekunder. Perusahaan yang dicanangkan akan menjadi IPO baru-baru ini ialah merger antara Gojek dan Tokopedia, di mana akhirnya Gojek dan Tokopedia ini resmi mengumumkan merger pada Senin 17 Mei 2021. Pembentukan GoTo ini menghasilkan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia dan antara dua perusahaan internet serta layanan media di Asia hingga saat ini. Pembentukan grup GoTo ini mengombinasikan layanan e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan dan pembayaran.
menciptakan platform pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan 3 layanan penting dalam satu ekosistem. Melalui Instagram pribadinya, William Tanuwijaya selaku co-founder dan CIO Tokopedia menyampaikan bahwa Goto berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, juga berasal dari kata gotong royong yang merupakan semangat di balik persatuan ini. Penggabungan antara Gojek dan Tokopedia yang resmi terbentuk ini merupakan sinyal kuat yang menguatkan keduanya. Selangkah lagi menjadi perusahaan publik dengan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia, IGD Nyoman Yetna, menyampaikan otoritas bursa merespon baik pengumuman merger antara Gojek dan Tokopedia, dengan harapan hal tersebut akan memberikan manfaat yang luas baik kepada perusahaan dan industri, baik pada tingkat nasional maupun global. Namun, sampai dengan saat ini, BEI belum menerima dokumen permohonan pencatatan baik dari Gojek, Tokopedia, ataupun entitas gabungan Gojek Tokopedia yakni Goto. Menurutnya, IPO merupakan sebuah keputusan perusahaan yang bersifat strategis. Dengan demikian, sebuah perusahaan tentu harus mempertimbangkan dengan matang dan mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat, termasuk aksi korporasi yang dilakukan sebelum IPO. Dan untuk mengetahui permohonan IPO baik itu dari Gojek, Tokopedia, maupun entitas gabungan Gojek, Tokopedia yakni Goto, bisa kita tunggu kabar selanjutnya dari Bursa Efek Indonesia. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.